Pada tanggal 1 Maret 1932, seorang bayi dari pahlawan atau figur Amerika tiba-tiba menghilang. Mimpi buruk semua orang tua menjadi kenyataan. Anak bayi ini menghilang tepat dari atas kasurnya. Karena kasus ini melibatkan figur Amerika yang besar, ada banyak dokumentasi dan informasi detail yang menyebabkan kasus ini mungkin akan sangat panjang durasinya. Tapi gue tahu kalian semua suka yang detail-detail, jadi gue berusaha untuk membuat informasinya sepadat dan sedetail mungkin. Nah, biasanya setiap kali gue riset kasus, pasti pada ujungnya gue sampai kepada kesimpulan, entah cenderung percaya dengan teori A atau teori B. Tapi kali ini jujur, gue juga bingung harus percaya yang mana. Kasus ini dianggap solved, sudah terpecahkan. Tapi bukan ruang gelap namanya kalau tidak ada teori gelap dan kontroversi. Kasus ini kontroversial karena banyak yang yakin pelaku yang sudah dieksekusi mati bukanlah pelaku yang sebenarnya. Inilah kasus penculikan baby Lindbergh. Welcome to Ruang Gelap. Charles Lindbergh lahir di Michigan dan sejak berusia 3 tahun, ibu dan ayahnya bercerai. Sehingga dari kecil, Charles sudah terbiasa berpindah-pindah. Kadang ke rumah ayahnya, besoknya ke rumah ibunya, besoknya lagi ke rumah kakek neneknya. Mungkin ini yang membuat Charles enggak biasa bergantung dengan orang lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sejak kecil, Charles juga tertarik dengan dunia mesin dan akhirnya merambah ke dunia penerbangan. Saking sukanya, Charles drop out kuliah. Dia mengikuti kelas penerbangan dan kemudian bekerja sebagai pilot pesawat yang mengantarkan surat. Disinilah bakat Charles mulai terlihat. Saat pilot-pilot lain mengalami kecelakaan karena cuaca yang ekstrim, Charles menjadi satu-satunya pilot yang berhasil mendarat dengan selamat. Charles juga disuruh untuk tidak terbang kalau cuaca lagi ekstrim. Tapi menurut Charles, cuaca ekstrim malah menjadi tantangan. Charles selalu merasa dia bisa menghadapi rintangan apapun. Yang ternyata memang benar. Charles selalu bisa menjalankan misinya dengan mulus. Orang-orang memanggil Charles dengan sebutan Lucky Lindy atau Lindbergh yang beruntung. Dan Charles benci dengan sebutan ini. Menurut Charles, dia bukan beruntung tapi berbakat. Beda. Nama Charles menjadi terkenal pada tahun 1927. Waktu itu dia berusia 25 tahun dan mengikuti perlombaan penerbangan dengan misi menerbangkan pesawat dari Long Island menuju Paris tanpa transit sama sekali. Ini adalah misi yang belum pernah sukses dilakukan oleh siapapun. Normalnya, kontestan membawa pesawat yang diterbangkan oleh 2 pilot. Jadi ada pilot, ada kopilotnya. Tapi Charles memiliki ide yang berbeda. Dia ingin menerbangkan pesawat sendirian. Karena menurut dia, cuman dia sendiri yang bisa melakukannya. Charles merakit sendiri pesawatnya yang dia beri nama The Spirit of St. Louis. Orang-orang bilang Charles gila. Bayangin guys, penerbangan ini memakan waktu lebih dari 30 jam. Masa iya dia menerbangkan pesawat ini sendirian? Emangnya nggak mau tidur? Tapi Charles yakin dia bisa. Entah orangnya optimis atau songong. Di malam sebelum melakukan penerbangan, Charles cuma tidur selama 3 jam. Menurut orang-orang, ini misi bunuh diri. Nah, selama Charles mengudara, orang-orang sibuk menggosipkan dan mendoakan nasib Charles. Karena satu persatu kontestan sudah ambruk, ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan. Pokoknya belum ada yang berhasil menjalankan misi ini. Jadi hampir setiap hari, koran memuat berita tentang perjalanan Charles. Di langit, Charles sudah mulai kecapean. Beberapa kali dia ketiduran, tapi setiap kali pesawatnya menukik, Charles kebangun. Dan setelah 33 jam mengudara sendirian tanpa henti, Charles mendarat di Paris dengan selamat. Menjadi pilot pertama yang melakukan perjalanan solo melintasi Samudra Atlantik tanpa transit. Begitu Charles mendarat, dia langsung diarak, disambut oleh ratusan ribu orang yang mengeluh-elukan namanya. Charles mendapat banyak medali dari pemerintah, tentara, dianggap pahlawan yang mencatat rekor, penggagas revolusi, disambut oleh presiden, diberikan hadiah uang, menerbitkan buku bestseller,
Dan bisa dibilang saat itu Charles menjadi pria paling terkenal dan paling kaya raya dibandingkan politisi maupun aktor atau selebritas pada zaman itu. Jadi Charles bukan orang sembarangan. Dia dicintai oleh semua orang. Kehebatannya juga diakui. Tapi ternyata atensi dari publik yang terus-menerus membuat Charles merasa risih. Dia dibuntuti terus oleh media. Singkat cerita, Charles menikah dengan wanita bernama Anne Morrow, putri dari penasihat keuangan ternama. Dan dari hasil pernikahan mereka, lahirlah Charles Lindbergh Jr. Biar nggak bingung, di video ini kita panggil aja Baby Lindbergh. Kelahiran Baby Lindbergh langsung jadi sampul utama koran. Semua gerak-gerik Baby Lindbergh jadi konsumsi publik, dimuat di koran dan media cetak. Ibaratnya kayak anak selebriti zaman sekarang yang selalu diposting di media sosial. Nah, mencapai umur setahun, Baby Lindbergh tidak bisa berdiri layaknya bayi normal. Dicurigai, Baby Lindbergh mengidap penyakit rakitis atau kelainan pertumbuhan tulang. Jadi, Baby Lindbergh harus mengonsumsi vitamin D dalam dosis yang besar dan sering-sering dijemur. Gak cuma itu aja, Baby Lindbergh juga memiliki kondisi kelainan kaki. Bentuk jarinya agak bengkok atau biasa disebut dengan bunion. Tulang kranium tengkoraknya juga berukuran lebih besar daripada bayi-bayi normal. Dan tulang-tulang tengkorak lainnya tidak menyatu secara sempurna. Kondisi Baby Lindbergh ini dirahasiakan. Dan kemungkinan Charles merasa malu dengan kondisi Baby Lindbergh. Ini nantinya ada hubungan dengan teori gelap. Karena nggak mau kehidupan keluarganya dikepoi oleh publik, Charles membangun rumah di bagian terpencil di New Jersey. Rumahnya masih dikelilingi hutan, tapi sangat mewah dan megah. Karena setengah rumah barunya sudah selesai, setiap weekend Charles dan keluarganya selalu menginap di rumah baru. Tapi kalau sudah masuk hari Senin, mereka pulang ke rumah lama. Nah, pada tanggal 1 Maret 1932, secara nggak sengaja, Charles dan keluarganya masih menginap di rumah baru. Harusnya hari itu mereka pulang. Tapi karena Baby Lindbergh demam, Anne bilang, udahlah nanti aja pulangnya, anak kita masih demam, nginep lagi aja sehari di sini. Jadi, mereka menginap di rumah itu tanpa direncanakan dan nggak ada yang tahu. Dulu kan cuma ada telepon. Jadi yang dikabarin cuma keluarga-keluarga dekat aja. Sekitar jam 7:30 malam, Baby Lindbergh ditidurkan di kamar tidurnya oleh babysitternya yang bernama Betty Go. Karena Baby Lindbergh suka ngecop jempol, tangannya dipasangin alat nih, biar nggak ngecop. Betty lalu menutup satu persatu jendela kamar. Cuma, ada satu jendela yang kayunya memuai, jadi susah ditutup. Betty sempat meminta bantuan Anne untuk sama-sama menutup jendela. Tapi mereka berdua tetap nggak kuat. Akhirnya jendela ini dirapetin aja, nggak dikunci. Sekitar jam 8 malam, Charles pulang. Harusnya malam itu Charles jadi pengisi acara, jadi pembicara. Tapi anehnya Charles malah pulang ke rumah dan enggak ngabarin orang yang punya acara kalau dia nggak jadi datang. Ini aneh, karena Charles biasanya selalu on time dan juga nggak pernah tiba-tiba nggak datang tanpa kabar. Begitu pulang ke rumah, Charles langsung masuk ke ruang kerjanya yang tepat berada di bawah kamar bayi Lindbergh. Sekitar jam 10 malam, Charles sempat mendengar suara sesuatu jatuh. Tapi dia kira itu cuma suara biasa, jadi enggak dia cari asalnya dari mana. Nah, sekitar jam 10, Betty masuk ke dalam kamar bayi. Dia mau matiin lampu, tapi dia sadar kasur baby Lindbergh kosong. Betty nggak panik karena dulu Charles pernah menyembunyikan Baby Lindbergh di dalam lemari. Untuk apa? Untuk prank. Sengaja bikin orang rumah panik. Jadi di pikiran Betty, oh jangan-jangan si bapak lagi-lagi bercanda. Jadi Betty langsung turun menemui Charles dan nanya, Baby Lindbergh ada di mana? Tapi kali ini muka Charles panik. Dia langsung lari ke kamar bayi dan langsung teriak, mereka menculik bayi kita. Dari jendela yang tidak tertutup, Charles menemukan sebuah surat. Nah, surat ini baru mau dibuka oleh Charles kalau polisi sudah datang. Banyak yang bilang ini tindakan yang aneh. Begitu polisi dipanggil, dibukalah surat ini yang ternyata merupakan surat ancaman. Sang penculik meminta uang tebusan sebanyak $50.000. Jumlah yang sangat fantastis waktu itu.
Nah, bahasa Inggris si penculik ini jelek banget guys, karena grammar dan kata-katanya banyak yang salah. Jadi menurut polisi, kayaknya si penculik bukan orang Amerika, tapi orang Jerman. Waktu itu, polisi, media, warga, semuanya berbondong-bondong datang ke rumah Charles. Mereka semua punya niat baik untuk menolong, tapi sayangnya ada banyak jejak pelaku yang rusak gara-gara banyak orang yang datang ke TKP. Dari bawah jendela kamar bayi yang terbuka tadi, ada satu tangga kayu yang patah. Selimut baby Lindbergh juga ditemukan terjatuh di tanah. Jadi polisi langsung yakin penculiknya masuk ke dalam kamar bayi menggunakan tangga ini, yang kemudian lalu kabur menuju hutan. Anehnya, beberapa hari kemudian, Betty sang babysitter menemukan alat jempol baby Lindbergh terjatuh terlindas di dekat garasi mobil keluarga Lindbergh, yang arahnya berlawanan dengan arah hutan. Aneh kan? Kalau baby Lindbergh memang dibawa lari, kenapa alat jempolnya ada di situ? Tapi sayangnya, petunjuk ini tidak didalami. Alih-alih membiarkan polisi menjalankan penyelidikan dengan cara mereka sendiri, Charles malah memimpin penyelidikan ini. Karena menurut dia, cuman dia sendiri yang bisa menangkap penculiknya. Polisi disuruh untuk tinggal di dalam rumahnya. Semua taktik dan rencana harus atas persetujuan Charles. Banyak anggota mafia juga yang ikut membantu pencarian baby Lindbergh. Mafia-mafia ini disuruh tinggal juga di dalam rumah Charles, kerjasama dengan polisi. Sesuatu yang mungkin cuma bisa terjadi dalam kasus ini. Bayangin guys, anggota mafia dan polisi kerjasama di bawah komando pilot. Banyak juga narapidana dari penjara yang menawarkan bantuan, asalkan mereka nanti diberikan keringanan hukuman atau uang dalam jumlah yang besar. Tapi tawaran ini ditahan oleh polisi, tidak boleh. Presiden Amerika saat itu juga menyuruh semua pihak kepolisian, semua bank, semua instansi untuk ikut turun tangan apabila dibutuhkan. Selama baby Lindbergh menghilang, Charles menyuruh istrinya Anne untuk tidak menangis. Charles sendiri tidak pernah terlihat menangis dan kayaknya emang gak pernah nangis. Tangga kayu yang patah diselidiki oleh ahli kayu. Dia berusaha untuk mencari perusahaan mana sih yang memproduksi kayu itu. Siapa tahu pembelinya bisa dilacak, yang kemungkinan besar menjadi petunjuk siapa pelakunya. Jadi ini kasus besar yang bikin heboh satu negara. Dari polisi sampai tukang kayu sampai narapidana semuanya mau ikut turun tangan. Bahkan mafia. FBI juga menawarkan bantuan, tapi ditolak oleh Charles. Jadi FBI tidak membantu. Nah, di tengah hingar-bingar ini, seorang guru SD bernama John Condon memasang iklan di koran untuk memancing si penculik bertemu. Ternyata penculiknya mau. John lalu menjadi orang penengah yang menyampaikan informasi dari Charles menuju penculik dan penculik menuju Charles. Ibaratnya jadi burung hantu lah. Biasanya si penculik mengirim surat lewat supir taksi. Di dalam surat ini ada tempat dan jam janjian untuk bertemu. Biasanya di hutan, kadang di kuburan. John beneran berhasil bertemu dengan penculiknya guys. Tapi muka penculiknya ditutup oleh hoodie atau jas. Dan karena kondisinya gelap, mukanya nggak kelihatan sama sekali. Kalau dari cara ngomongnya, penculiknya emang bukan orang Amerika. Dia bilang dia orang Skandinavia. Tapi ya kita nggak tahu penculiknya jujur atau enggak. Polisi sebenarnya mau mengintai dan menangkap si penculiknya langsung di dalam hutan. Tapi dilarang oleh Charles. Katanya takut keselamatan baby Lindbergh terancam. Singkat cerita, setelah John dan si penculik bertemu beberapa kali, John ditugaskan untuk memberikan uang tebusan. Begitu uang diserahkan, si penculik memberitahu lokasi perahu di mana baby Lindbergh dihanyutkan. Waktu dicari oleh polisi, hasilnya nihil. Penculiknya berbohong. Baby Lindbergh tidak berhasil ditemukan. 11 hari kemudian pada tanggal 12 Mei, ada dua bapak-bapak pengendara truk yang berhenti di pinggir jalan. Salah satu dari mereka turun untuk pipis. Masuklah bapak ini ke dalam hutan. Waktu di perjalanan balik menuju truk, si bapak melihat jenazah bayi yang setengah terkubur. Si bapak langsung yakin, mungkin bayi ini adalah bayi yang dicari seantero Amerika. Dan ternyata bener guys. Jenazah itu adalah baby Lindbergh yang sudah meninggal sejak hari pertama dia diculik. Meninggalnya karena tulang tengkorak yang retak. Kemungkinan besar dipukul menggunakan benda tumpul. Sekarang kasus baby Lindbergh bukan lagi kasus penculikan tapi kasus pembunuhan.
Presiden Amerika menyuruh FBI untuk langsung turun tangan. Dan karena dari awal Charles kayaknya nggak suka FBI campur tangan, FBI melakukan penyelidikan sendiri. Mereka menelusuri jejak uang tebusan. Uang tebusan yang dibayarkan berupa uang dan sertifikat emas. Sengaja biar mudah dilacak. Semua nomornya sudah dicatat dan dibuat menjadi buklet yang lalu dibagikan ke semua bank dan toko. Supaya semua orang yang menerima uang atau sertifikat ini bisa langsung melapor. Sertifikat emas punya semacam tanggal kadaluarsa guys. Jadi harus cepat-cepat dibelanjakan oleh si penculik. Dan pencarian FBI ini ternyata membuahkan hasil. Mereka mendapatkan satu nama, Richard Hoffman, seorang imigran dari Jerman yang bekerja sebagai tukang kayu. Waktu rumah Richard digeledah, polisi menemukan uang tebusan sebanyak $13.000 tersembunyi di dalam garasinya. Polisi juga menemukan nama dan nomor telepon Charles tertempel di dalam pintu lemarinya. Dan juga masih ingat dengan tangga kayu patah yang ditemukan di samping jendela kamar bayi? Nah, jenis kayunya ini, kata ahli kayu, sama persis dengan kayu yang dipakai untuk membuat loteng rumah Richard. Jadi, dengan semua bukti-bukti ini, di pengadilan Richard dinyatakan bersalah. 4 tahun kemudian, dia dieksekusi menggunakan kursi listrik. Anne tidak pernah sanggup menghadiri persidangan. Sedangkan Charles hadir di setiap sesi persidangan. Terlihat tegar, tidak menangis, dan bilang dia mengedepankan bukti dan logika, bukan perasaan. Dan hingga akhir hayatnya, Richard Hoffman tidak mengakui perbuatannya. Dia bilang dia tidak bersalah. Sekarang mari kita masuk ke teori gelap. Teori yang menyatakan bahwa Richard kemungkinan tidak bersalah. Pelaku sebenarnya adalah Charles sendiri. Katanya, Charles dulu memiliki pemikiran yang sama dengan Nazi. Dia setuju dengan Hitler yang mengatakan etnis superior harus murni. Gen orang-orang superior tidak boleh dicampuri oleh gen lain supaya menghasilkan keturunan yang sempurna. Keturunan yang kuat, keturunan yang juga superior. Dan seperti yang kita ketahui, Baby Lindbergh punya kekurangan sendiri. Bayi yang disorot oleh publik, anak dari seorang figur superior, yang waktu itu juga disembunyikan, mungkin dianggap sebagai Charles sebagai sebuah aib. Ada banyak tindakan dan perilaku Charles yang dipertanyakan selama investigasi berjalan. Kenapa di malam Baby Lindbergh menghilang, Charles tiba-tiba pulang ke rumah? Harusnya dia pergi ke acara. Ini pertama kalinya Charles bertindak ceroboh. Kenapa juga Charles langsung bilang, mereka menculik bayi kita? Kenapa juga Charles langsung bilang, mereka menculik bayi kita? Padahal dia belum menemukan surat. Dan siapa mereka yang dimaksud oleh Charles? Kenapa Charles ingin memimpin polisi dan menolak pertolongan dari FBI? Charles malah bekerja sama dengan geng mafia dan juga meminta polisi untuk tidak menangkap si penculik waktu janjian ketemuan di hutan. Nah, entah ini kebetulan atau enggak, asisten rumah tangga Charles dan butlernya meninggal dunia semasa investigasi dilakukan. Asisten rumah tangganya meminum racun sianida, sedangkan butlernya meninggal karena sakit. Awalnya, kedua orang ini dijadikan tersangka utama oleh polisi. Kok mereka tiba-tiba meninggal? Aneh nggak sih? Mereka berdua juga ada di dalam rumah saat terjadinya penculikan. Kemungkinan besar, dua orang ini tahu sesuatu. Makanya mereka dihabisi. Tapi ini teori gelap. Charles juga ternyata punya kehidupan rahasia guys, yang baru terbongkar setelah Charles meninggal. Diam-diam Charles menikah dengan 3 wanita di Jerman yang masing-masing punya anak. Jadi total anak Charles waktu itu di Jerman ada 7. Bayangin betapa banyak kepalsuan dan rahasia dalam hidup Charles. Kok bisa seumur hidupnya dia punya 4 istri? Anne dan 3 ada di Jerman. How? Kok bisa? Orang-orang juga bertanya-tanya, kenapa sih Charles selalu ada hubungannya dengan Jerman? Apakah ini ada hubungannya dengan pemikiran Charles yang setuju dengan Hitler? Robert yang dihukum sebagai pelaku penculikan orang Jerman. 3 istri rahasianya orang Jerman. Setelah kasus Baby Lindbergh selesai, Charles juga diberi akses oleh Jerman untuk datang ke pangkalan militer mereka. Bisa dibilang Charles satu-satunya orang Amerika yang diterima. Banyak juga yang percaya Robert dijadikan kambing hitam. Semua barang bukti mulai dari uang, sertifikat emas, nomor telepon Charles yang ditempel di dalam lemari, serta jenis kayu lotengnya,
Semuanya adalah jebakan yang ditanamkan oleh beberapa pihak supaya kasus ini cepat selesai. Karena waktu itu publik mempressure polisi untuk cepat menyelesaikan kasus ini. Ada juga yang bilang mungkin awalnya penculikan ini cuma prank. Tapi Baby Lindbergh gak sengaja jatuh gara-gara tangganya patah. Dan bunyi barang jatuh yang didengar Charles sekitar jam 10 bisa jadi adalah bunyi Baby Lindbergh yang terjatuh. Jadi secara tidak sengaja Baby Lindbergh meninggal. Nah, kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana guys? Gue sangat penasaran karena gue sendiri juga bingung, enggak mau menuduh Charles. Tapi teori-teori gelap ini cukup menarik juga. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ruang Gelap. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini atau TikTok gua di sini. Boleh juga request kasus di kolom komentar atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Lebih dan kurang, gua mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap, yang udah nonton video ini dan selalu menyemangati kami. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Semoga kalian suka semua video-video kita dan semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Please stay safe, take care, and stay alive.